Oke, kita balik lagi nih. Hari ini kita bakal ngebahas salah satu momen paling bikin deg-degan dalam sejarah perjalanan luar angkasa modern, pendaratan Artemis II. Ini bukan sekedar akhir dari sebuah misi loh, tapi ini adalah ujian terakhir yang benar-benar jadi penentu segalanya. Coba deh bayangin, setelah berhasil keliling bulan, pasti kan rasanya seneng banget. Tapi, ironisnya, bagian paling bahaya dari misi Artemis II itu bukan pas berangkat, tapi justru pas mereka harus pulang ke bumi. Jadi apa sih yang bikin misi pulang ini berbahaya banget? Nah, di bagian pertama ini, kita bakal lihat fisika di balik proses yang luar biasa ini. Gimana caranya sebuah kapsul luar angkasa harus ngerem dari kecepatan super tinggi buat bisa mendarat dengan selamat. Yuk kita bayangin bareng-bareng tanggal 10 April 2026. Misi Artemis II udah sukses ngelilingin bulan, dan sekarang kapsul Orion lagi meluncur kencang balik ke bumi. Tapi ini bukan pendaratan santai, ini lebih kayak nyoba ngentiin peluru yang lagi melesat. Lihat angka ini, 35 kali kecepatan suara. Gila kan? Itulah kecepatan Orion pas mau masuk lagi ke atmosfer bumi. Kecepatan segini tuh ngasilin energi kinetik yang gede banget, dan itulah yang jadi tantangan terbesarnya. Nah, kecepatan hipersonik ini ngebawa kita ke fase paling kritis dari pendaratan, yaitu pas kapsul Orion berubah jadi semacam bola api raksasa di langit. Bener-bener diuji sama api. Prosesnya itu diatur dengan sangat presisi loh. Pertama, modul layanan yang udah nggak dibutuhin lagi dilepasin. Terus, pas kapsul mulai ngehantam atmosfer, gesekan yang ekstrim itu nyiptain selubung plasma panas yang nyelimutin seluruh kapsul. Dan, di saat itulah, semua komunikasi langsung terputus. 2800 derajat Celcius. Panas banget kan? Seginilah suhu yang harus ditahan sama perisai panasnya kapsul. Biar kebayang, itu tuh hampir setengah dari panasnya permukaan matahari. Bener-bener ujian api yang sesungguhnya. Jadi, selubung plasma yang super panas tadi itu ngeblok semua sinyal radio. Selama 6 menit, yang rasanya kayak selamanya, para kru di dalam Orion itu sendirian. Gak ada kontak sama sekali sama dunia luar. Di bumi, tim di Mission Control cuma bisa nunggu dan berharap. Kutipan ini bener-bener ngegambarin gimana tegangnya suasana di Mission Control. Selama 6 menit itu gak ada data, gak ada suara, layarnya kosong. Nasib seluruh misi bergantung pada momen-momen sunyi yang super menegangkan ini. Tapi setelah berhasil ngelewatin neraka api itu, suasananya mulai berubah. Kapsul udah berhasil melewati fase paling panas, dan sekarang dia memulai penurunan terakhirnya yang lebih tenang, lebih anggun menuju lautan. Dan akhirnya, momen yang ditunggu-tunggu pun tiba. Tiba-tiba ada suara yang mecahin keheningan, itu suara para astronot. Mereka berhasil, Orion selamat dari ujian api. Dari sini, semuanya berubah jadi kayak tarian indah di angkasa. Di ketinggian sekitar 22.000 kaki, 2 parachut kecil keluar buat nyeimbangin kapsul. Terus, di 6.000 kaki, 3 parachut utama yang super besar, ngebuka, ngubah jatuhnya yang kenceng jadi penurunan yang jauh lebih lambat dan lembut. Semua sistem bekerja dengan sempurna. Rasa tegang tadi langsung mencair, digantiin sama rasa lega dan bahagia. Momen puncak dari misi Artemis II udah di depan mata. Splashdown! Cuma satu kata itu, tapi artinya besar banget. Perjalanan jutaan mil akhirnya selesai dengan sukses. Pendaratan yang sempurna di Samudra Pasifik nandain akhir dari misi yang bersejarah. Orion mendarat dengan selamat di lepas pantai San Diego. Dan di sana, tim pemulihan dari NASA dan Angkatan Laut AS udah siap siaga, nungguin buat nyambut para pahlawan kita dan ngebawa mereka pulang. Nah, jadi apa arti dari semua ini? Ini tuh lebih dari sekedar pendaratan yang sukses loh. Ini jadi bukti kalau teknologi kita udah siap buat langkah selanjutnya. Astronot selamat, sistemnya berfungsi sempurna, dan yang paling penting, ini ngebuka jalan buat kita kembali ke bulan. Keberhasilan Artemis II ini ngebuktiin kalau kita udah siap buat tantangan yang lebih gede lagi, balik ke bulan, dan mungkin suatu hari nanti ke Mars. Ini juga nimbulin pertanyaan besar. Setelah kita berhasil menaklukkan bulan lagi, kira-kira kita bakal pergi kemana lagi selanjutnya?